Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-mujahidin al-zahirin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Amma ba'd, fa'aqulu wabillahi taufiq wal hidayah. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat zuhur Masjid Pusdai yang sama-sama mengharapkan ridho dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak henti-hentinya marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, karena sampai dengan detik ini kita masih diberikan berbagai curahan nikmat dan karunia Allah yang tiada terhingga banyaknya. Di samping nikmat yang paling besar dan paling agung yang Allah berikan kepada kita semua, yaitu nikmat iman dan Islam, tidak kalah penting untuk kita syukuri pada saat ini nikmat sehat walafiat, nikmat usia, nikmat kesempatan, sehingga alhamdulillah sampai dengan hari ini kita sudah memasuki hari ke-19 di bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Mudah-mudahan segala amal ibadah yang sudah kita laksanakan sejak malam pertama bulan suci Ramadan sampai dengan malam ini, baik berupa puasa, sholat tarawih, tadarus Al-Quran, infak sedekah yang kita keluarkan, menghadiri ta'lim, dan ibadah-ibadah yang lainnya, mudah-mudahan semuanya diterima dan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada panutan kita semua, Nabi akhir zaman yang tidak akan pernah ada Nabi lagi setelah beliau, khatamin nabiyyin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam juga semoga senantiasa tercurah limpah kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'it tabi'in. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala, juga penuh rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, serta penuh berkah. Lalu pertanyaannya, bagaimana caranya agar kita berhasil menjadi hamba-hamba Allah yang mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala? Karena jangan sampai Ramadan telah berlalu nanti tetapi kita menjadi orang-orang yang merugi. Kenapa merugi? Karena dosa-dosa kita tidak diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita tidak mendapatkan curahan rahmat dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Lalu bagaimana caranya agar kita bisa mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala? Di kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin mengajak hadirin wa hadirat untuk merenungkan 3 poin saja. Cara untuk mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Tebarkan cinta dan kasih sayang kepada siapapun yang ada di muka bumi, niscaya Allah dan para malaikat yang ada di langit akan sayang kepada kita. Menebarkan cinta dan kasih sayang memang cukup mudah diucapkan dengan kata-kata, tetapi pada prakteknya tentu membutuhkan tekad yang kuat, membutuhkan perjuangan, dan memang membutuhkan pembiasaan. Menebarkan cinta dan kasih sayang bahkan bisa dilakukan untuk hal-hal yang sederhana. Makanya pantas ketika dalam Islam itu hanya sekedar watumitul adza anit tariq sedekah, hanya sekedar mengambil duri di jalanan, kemudian disimpan di tempat yang aman supaya orang lain tidak nginjak duri tersebut, maka itu pun bagian dari sedekah dan bukti nyata menebarkan cinta dan kasih sayang. Terlebih lagi termasuk di dalamnya menjaga lisan kita,
untuk tidak mengeluarkan kata-kata kotor, kata-kata kasar yang berpotensi melukai hati orang lain, melukai perasaan orang lain. Itu juga bagian dari menebarkan cinta dan kasih sayang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, hadirin wal hadirat rahimakumullah, cara untuk mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah hindarkan diri kita dari sifat sombong. Sekali lagi, hindarkan diri kita dari sifat sombong. Kenapa? Karena sombong ini penyakit yang sangat berbahaya. Kalau saya umpamakan, tadinya ada seseorang yang mau mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi kemudian dia berlaku sombong, maka Allah tidak jadi memberikan rahmat kepada orang tersebut karena kesombongan yang dilakukannya. Bahkan dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin." Tidak akan pernah bisa masuk surga seseorang yang dalam hatinya ada sifat sombong meskipun hanya sebesar biji sawi. Ketika Rasulullah dulu menyampaikan sabdanya ini, tamthil benda yang paling kecil pada saat itu adalah biji sawi. Kalau di antara kita mungkin ada yang protes, kan sekarang banyak benda yang lebih kecil dari biji sawi. Mungkin ada amuba, mungkin ada apa yang kemarin virus corona, itu kan sangat kecil sekali. Maksudnya apa? Maksudnya adalah sekecil apapun sifat sombong yang ada dalam hati seseorang, kemudian belum sempat ditaubati, dia keburu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala menghadap ke hadiratnya, maka orang itu gak bakalan bisa masuk surga. Naudzubillahi min dzalik. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, cara agar kita bisa mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, sering-seringlah kita berdoa, memohon dan meminta hanya kepada Allah agar Allah berkenan mencurahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua, dan juga sekaligus mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Ada banyak doa yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran. Salah satunya doa yang tercantum dalam surah Ali Imran ayat 8 yang berbunyi demikian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wallahu a'lam bimuradih. Rabbana, ya Tuhan kami, la tuzigh qulubana, janganlah engkau palingkan hati kami cenderung kepada keburukan, ba'da idh hadaitana, setelah engkau berikan hidayah ke dalam hati kami, wa hab lana min ladunka rahmah, dan anugerahkanlah rahmat dari sisimu, innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau adalah zat maha pemberi rahmat. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, itulah 3 cara agar kita bisa memperoleh rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua mampu melakukannya dalam kehidupan keseharian kita, apalagi di bulan suci Ramadan seperti sekarang ini, sehingga kita berpeluang untuk bisa mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Demikian renungan singkat yang dapat saya sampaikan di kesempatan yang berbahagia ini. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.